Perusahaan ini merupakan salah satu yang bergerak di sektor properti dan mereka akan melakukan aksi korporasi. Apa perusahaannya? Lipo Cikarang atau kode saham LPCK. Lantas apa corporate action yang akan mereka lakukan? PT Lipo Cikarang Tbk bergerak di bidang real estate, kawasan industri, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi, pengangkutan, perdagangan, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi, aktivitas ketenaga kerjaan, dan penunjang usaha lainnya. LPCK ini sudah IPO lama termasuk, yaitu 24 Juli 1997 dengan harga awal 925 per lembarnya. Dalam laporan keuangan di 9 bulan tahun 2024, LPCK ini mencatatkan rugi yang cukup besar 1,6 triliun. Kerugian tersebut efek dari beban lain-lain yang capai 1,7 triliun. Apa bebannya kok sampai segitu besarnya? Ini beban dari PT Mega Kreasi Cikarang Permai atas kepemilikan saham PT Mahkota Sentosa Utama MSU dengan 158.421 per lembarnya. Dari pembelian tersebut memperoleh 99,92%. Jadi efeknya Dinfra masih rugi 1,7 triliun. Meskipun secara laporan keuangan masih merugi dan cukup besar, tetapi ada hal yang positif dari LPCK ini, yaitu dari hal persediaan. Kalau kita melihat persediaannya di kuartal ketiga 2024 itu capai 10,7 triliun. Padahal di akhir tahun 2023 persediaannya itu masih 6,3 triliun. Artinya persediaan ini naik 69%. Kalau kita lihat secara detail di note nomor 6, tanah dalam pematangan itu ada di 6,4 triliun atau naik 51% dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Infra, rumah hunian, rumah toko, dan apartemen ke angka 4,2 triliun. Ini naik 105%. Sekarang kita kembali ke aksi korporasinya atau corporate action. LPCK akan melakukan rights issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kedua atau PMH-METD 2, di mana PMH-METD 2 ini setiap kita memiliki 100 lembar berhak untuk mendapatkan 111 saham baru dengan harga pelaksanaan 500 per lembarnya. Dengan PMH-METD 2 ini ya, potensi dana yang akan didapat oleh LPCK minimal adalah 1,2 triliun, maksimal 1,4 triliun. Dana 1,2 itu didapat jikalau yang melaksanakan itu hanya si pengendali saja. 1,4 didapat jikalau semua pemegang saham itu melakukan penebusan rights issue-nya. LPCK secara shareholder hanya 2. Yang pertama ada PT Kemuning Satya Tama dengan kepemilikan 80,83%. Sisanya baru dimiliki oleh masyarakat. Dalam prospektusnya, Kemuning Satya Tama sudah menjelaskan mereka akan menebus hak mereka sendiri. Jadi itu sisi positifnya, bahwa minimal dana yang diperoleh oleh perusahaan adalah 1,2 triliun. Kegunaan dana dari PMH-METD 2 ini untuk apa sih? 95% digunakan untuk modal kerja anak usaha. Sisanya baru untuk modal kerja perseroan sendiri. Come-date rights issue dari LPCK ini ada di 4 Februari 2025. Kalau kita punya sahamnya dan dapat RI dari LPCK, kita tidak apa-apa kalau tidak mau menembus dari rights issue-nya. Kita bisa tradingkan rights issue dari LPCK. Akan tetapi trading start rights issue dari LPCK ini dimulai sejak 10 Februari 2025 sampai 14 Februari 2025. Dan perlu diperhatikan, perdagangan rights issue hanya berlaku di sesi 1 saja. Jadi di sesi 2 tidak ada perdagangan rights issue. Saat kita taping video ini, harga induk dari LPCK sendiri berada di 510 per lembarnya. Jadi bisa dikatakan penebusan rights issue-nya itu di 500, harga induknya di 510.
tidak ada perubahan yang mencolok. Logikanya kalau RI-nya penembusannya tidak jauh lebih murah dan gapnya nggak terlalu beda dengan harga induknya, yang ngapain kita nembus RI-nya? Logikanya seperti itu. Jadi kalau perusahaan pengen rek isunya ditebus, harusnya harga dari induknya ini naik dulu di atas dari harga pelaksanaan si RI LPCK. Jadi itu view saya terkait rek isu dari LPCK. Apakah menarik menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.